Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahda dengan NIM 2310009 dengan program studi Akidah dan Filsafat Islam kelas 5A dan hobinya yaitu berenang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan dengan tugas UAS fenomenologi agama, yaitu yang pertama itu agama dalam pendekatan fenomenologi. Jadi pendekatan fenomenologi itu memandang agama bukan untuk dinilai benar atau salah, melainkan untuk dipahaminya, yang dimana sebagaimana itu didalami oleh pemeluknya. Jadi fenomenologi itu berusaha menangguhkan penilaian yang subjektif atau teologis yang dikenal dengan istilah epoch, atau peneliti dapat memahami makna pengalaman keagamaan secara objektif. Dalam konteks ini, agama dipahami sebagai fenomena kesadaran manusia seperti pengalaman sakral, ritual, doa, simbol, dan keyakinan terhadap yang transenden. Tokohnya yaitu seperti Mircea Eliade itu menekankan bahwa fenomenologi agama itu berfokus pada pengalaman manusia terhadap yang suci, bukan sekedar pada doktrin yang formal. Nah, yang kedua itu ada mitos dan kaitannya dengan agama. Nah, mitos dalam fenomenologi agama itu tidak dipahami sebagai cerita yang fiktif, melainkan sebagai narasi sakral yang memiliki makna eksistensial bagi penganut agama. Mitos itu berfungsi menjelaskan asal-usul dunia, manusia, dan hubungan antara yang profan dan yang sakral. Nah, dalam agama, mitos itu menjadi media pewarisan nilai dan keyakinan sekaligus membentuk struktur yang ritus dan praktik keagamaan. Dengan demikian, adanya mitos dan agama itu memiliki hubungan yang erat, karena mitos itu membantu manusia memahami realitas ilahi melalui bahasa simbolik yang dapat dialami dan dimaknai secara kolektif. Yang ketiga itu ada perantara mediator dalam relasi manusia dan yang ilahi. Nah, dalam banyaknya agama, hubungan manusia dengan yang ilahi itu tidak berlangsung secara langsungan gitu, melainkan melalui perantara seperti nabi, rasul, wali, kitab suci, simbol, kemudian ritual atau tempat suci. Karena hal ini juga terjadi keterbatasan karena adanya keterbatasan antara manusia dalam menjangkau realitas ilahi yang bersifat transenden. Nah, secara fenomenologis, mediator itu berfungsi sebagai jembatan pengalaman religius yang memungkinkan bahwasannya manusia itu merasakan kehadiran yang ilahi dalam bentuk perantara. Pengalaman keagamaan itu menjadi lebih konkret, terstruktur, dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir itu kesan dan saran mengikuti perkuliahan fenomenologi agama. Jadi, kesan saya selama mengikuti perkuliahan fenomenologi agama itu, ini adalah mata kuliah yang melatih untuk cara berpikir kritis, objektif, dan toleran dalam memahami keberagaman agama. Nah, dari sini saya belajar bahwa setiap tradisi keagamaan itu memiliki logika, makna, dan pengalaman sakralnya sendiri. Nah, sarannya itu semoga perkuliahan ini dapat dikembangkan dengan lebih banyak studi kasus konkret dan diskusi lintas agama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.